Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraisyah Soleha dari 10 TKP 1. Di sini saya ingin presentasi hasil diskusi saya dengan kelompok-kelompok saya. Ada Febriana dan Siti Mahmudah. Pernyataan merupakan surat yang menyatakan keadaan seseorang atau instansi yang ditulis dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Surat pernyataan yang berkaitan dengan aspek hukum harus ditulis di atas kertas segel atau kertas bisa yang dicantumkan materai. Berikut adalah contoh dari surat pernyataan. Dan nota dinas. Memo dan nota dinas merupakan surat khusus yang digunakan secara internal dalam suatu unit organisasi yang dilaksanakan oleh pejabat kantor. Memo merupakan singkatan dari memorandum yang berasal dari kata memori dalam bahasa Inggris yang berarti ingatan. Jadi, memo merupakan surat yang menyangkut informasi yang bersifat mengingat. Isi berita dalam memo sangat singkat, biasanya berupa perintah, pernyataan, pemberitahuan, atau permintaan. Kepala surat. Pada memo, kepala surat tidak perlu mencantumkan identitas secara lengkap seperti alamat kantor, nomor telepon, atau bidang usaha. Cukup dengan mencantumkan nama perusahaan, unit organisasi saja. Sementara itu, kepala surat dalam nota harus mencantumkan identitas perusahaan secara lengkap. Peredaran nota dibuat oleh atasan kepada bawahan atau bawahan kepada atasan, vertikal atau antara pejabat-pejabat dan suatu kantor. Sementara itu, peredaran memo dibuat oleh atasan kepada bawahan atau antara pejabat yang setingkat. Tujuan penggunaan memo dan nota adalah sebagai berikut. 1. Meminta informasi nota. 2. Memberikan informasi nota. 3. Petunjuk-petunjuk nota. 4. Memberikan petunjuk-petunjuk memberikan informasi yang bersifat mengingat. Memo atau bisa disebut sirkuler adalah surat yang dibuat untuk memberitahukan sesuatu yang ditunjukkan kepada beberapa orang, kantor, atau kepada banyak pihak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana dari kelas 10 TKP 1. Berdasarkan tujuan sarana surat edaran dibedakan menjadi 2, yakni sebagai berikut. Surat edaran untuk orang banyak yang jumlah berdasarkan atau bisa dihitung dengan pasti. Contohnya, surat edaran dipelanggankan nasbah bentuknya seperti surat bisa di mana bagian-bagian maupun isi surat tertentu dengan lengkap. 2. Surat-surat edaran untuk masyarakat umum. Contohnya, surat edaran bersifat promosi atau penawaran barang atau jasa. Berikut contohnya. 8. Surat pengantar. Surat pengantar adalah surat untuk mengantar sesuatu dengan maksud agar penerima dapat mengetahui maksud sesuatu yang diterimanya. Surat pengantar antara lain sebagai berikut. A. Mengantar orang. Contohnya, dapat memperkenalkan seseorang melalui surat yang dibawa oleh orang sendiri untuk menghadapi orang dituju. B. Pengantar berkas atau dokumen. Contohnya, berkas usulan kenaikan pangkat karyawan dari satu unit untuk diproses lebih lanjut pada unit tertentu. C. Pengantar barang. Contohnya, mengantarkan barang pada paket dikirim dan penjual kepada pembeli. Berdasarkan bentuknya, surat pengantar dibagi menjadi 2, yaitu A. Pengantar berpelihara, yaitu berfungsi sebagai pengantar orang dan pengantar dokumen yang disesuaikan. B. Pengantar terwujud yang dibuat berbentuk belangkon surat yang didapatkan berfungsi sebagai tanda terima. Surat pengantar dibuat minimal rangka 2. Salinan yang surat tanda tangankan oleh pihak penerima dikembalikan kepada pengirim sebagai tanda bukti. Adapun surat-surat untuk membuat surat-surat pengantar sebagai berikut. Mencantumkan nama, alamat pengiriman dan penerima. Mencantumkan nomor surat pengantar. Mencantumkan tempat dan tempat tinggal pengantar tersebut. Kolom dalam pelangkon terdiri dalam surat
uraian banyak barang dan keterangan. Penyantuman nama yang berhak, pengantaran barang-barang atau sesuatu, memberikan tempat tanda tangan dan terangan penerima barang tersebut, memberikan cap atau sampel instan yang mengantarkan barang tersebut. Berikut adalah contoh suratnya. Siti Mahmuda dari 10 TKP 1. 8. Surat pengantar. Surat pengantar adalah surat untuk mengantar sesuatu dengan maksud agar tujuan penerima mengetahui maksud sesuatu diterimanya. Fungsi surat pengantar antara lain sebagai berikut. Pengantar orang. Contohnya, dapat memperkenalkan seseorang melalui surat yang dibawa oleh orang itu sendiri untuk menghadap orang yang dituju. Pengantar berkas atau dokumen. Contohnya, berkas usulan kenaikan pangkat karyawan dari satu unit untuk diproses lebih lanjut pada unit tertentu. Pengantar barang. Contohnya, mengantarkan barang atau paket kiriman dari penjual kepada pembeli. Surat pengantar dibuat minimal rangkap 2 salinan yang sudah ditanda tangan oleh pihak penerima akan dikembalikan kepada penerima sebagai tanda bukti penerima barang. Sebagai syarat-syarat untuk membuat surat pengantar adalah mencantumkan nama dan alamat pengirim dan penerima, mencantumkan nomor surat pengantar, dan mencantumkan tempat dan tanggal pengantar surat tersebut dibuat. Ini contoh surat pengantar. 9. Surat perintah. Surat perintah adalah surat yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau pihak yang lebih tinggi yang ditujukan kepada instansi atau pihak yang lebih rendah atau bawahan, agar bawahan tersebut melakukan sebagian yang dijelaskan dalam surat perintah. Bagian dalam surat perintah adalah sebagai berikut. Ada bagian kepala surat, bagian isi surat pemerintah, bagian isi surat perintah, bagian kaki surat perintah. Ini salah satu contoh surat perintah. Surat 10. Surat instruksi. Surat instruksi adalah surat yang berisi perintah dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang bersumber pada peraturan dan kebijaksanaan pemimpin. Ini salah satu surat instruksi. 11. Surat tugas. Surat tugas adalah surat yang datang dari pihak lebih tinggi atau pejabat untuk menugaskan kepada bawahan agar melakukan pekerjaan tertentu. Ini salah satu surat petugas. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.